Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu dalam pembelajaran Tahsinul Quran sebagai lanjutan dari sesi sebelumnya, yakni bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ayat ke-9 adalah Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Persoalan pertama pada ayat ini yang sering saya temukan adalah Fa'ammal yatima fala taqhar. Mim tasydid dibaca singgah lalu saja, padahal di sana berdengung. Oleh karena itu bacaannya adalah berdengung dan dilamakan sekitar 3 ketuk. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jika ingin tahu namanya, ini adalah gunnah musyaddadah, termasuk juga nun tasydid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf mim tasydid dan nun tasydid, maka dibaca berdengung, dan namanya adalah gunnah musyaddadah. Persoalan kedua adalah bacaan taqhar dibaca dengan qalqalah kubra, sehingga ada yang membaca taqhar, padahal ia adalah qalqalah sughra karena berada di tengah-tengah kalimat atau bacaan. Jadi bukan dibaca taqhar tapi taqhar. Pembahasan mengenai cara membaca qalqalah kubra dengan qalqalah sughra sudah kita bahas tadi pada Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-6. Persoalan ketiga adalah dalam membaca huruf ra. Huruf ra bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nah, ada yang membaca taqhar. Taqhar seharusnya dibaca taqhar. Taqhar. Karena ro di sini dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum ro dibaca sukun, bunyi sebelumnya adalah berbaris atas. Untuk diketahui ada penyebab lain kenapa huruf ro dibaca tebal. Namun untuk memudahkan memahami ini, kita bahas dulu yang dibaca tipis. Ro dibaca tipis, kuncinya adalah baris di bawah atau kasrah, baik itu pada ro itu sendiri yang berbaris bawah seperti karim, atau bacaan sebelum ro berbunyi baris di bawah, misalnya syakir. Syakir, bukan syakir. Syakir. Kemudian kabir. Kabir, bukan kabir. Kabir. Nah, walaupun sebelum ro di sini pada bacaan kabir ada huruf ya mati, namun karena sebelum ya mati atau sukun ada huruf ba berbaris di bawah, sehingga bacaan sebelum ro mati berbunyi baris di bawah. Makanya dibaca dengan ro yang tipis, kabir, bukan kabir. Jadi kuncinya ro dibaca tipis adalah berbaris di bawah.
baik ro itu sendiri yang berbaris di bawah maupun bacaan sebelum ro berbunyi baris di bawah. Sedangkan selebihnya berarti baris atas dan depan dibaca tebal, baik ro itu sendiri yang berbaris atas dan depan maupun bunyi sebelum huruf ro adalah baris di atas dan baris depan. Misalnya untuk ro itu sendiri yang berbaris di atas adalah inna rabbahum. Jadi bukan dibaca inna rabbahum. Lalu yang berbaris depan misalnya urubah. Sedangkan bunyi sebelum ro yang fathah dan dhammah misalnya akbar. Lalu ghafur. Persoalan yang ketiga adalah ada yang membaca taqhar. Semestinya dibaca dengan H besar, yaitu taqhar. Untuk diketahui berbeda ya makhraj H besar dengan H pedas seperti yang telah disinggung sebelumnya. H besar pada pangkal tenggorokan, sedangkan H pedas di tengah tenggorokan. Berikutnya adalah ayat ke-10. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Persoalan-persoalan yang pernah saya dengar berhubungan dengan Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-10 ini adalah bacaan mim tasdid yang belum dibaca dengung, kemudian sin yang juga belum dipanjangkan selama 4 atau 5 harokat, yang dimisalkan A-nya 4 atau 5 kali ya. Dan jika ingin kenal dengan namanya, ini adalah mad wajib muttasil seperti pada ayat ke-8 yaitu a'ila, as-sa'ila. Ini ada hamzah setelah tanda panjang yang berbentuk bendera ini dan berada dalam satu kata. Lalu sama juga dengan ayat sebelumnya, ada yang membaca dengan H pedas pada tanhar yang semestinya dibaca tanhar lalu dibaca tanhar. Kemudian ro-nya belum dibaca tebal sehingga ada yang membaca tanhar. Harusnya tanhar. Jadi bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-10 adalah wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Ayat terakhir adalah ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kembali persoalan-persoalan yang ada hampir sama dengan ayat sebelumnya. Ada yang membaca mim belum dengung, wa amma itu belum dibaca dengung, dan belum dengan ketukan sekitar 3 ketuk lamanya. Lalu ni'mati, ada yang membaca nikmati, harusnya ni'mati seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran tahsinul Quran sesi pertama, bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang cara membaca ain sukun, khususnya pada ayat ke-5 ketika itu.
Lalu persoalan berikutnya, ada yang membaca wa amma bi ni'mati rabbika, seharusnya rabbika. Berikutnya adalah fahaddits, ada yang membaca fahaddits dengan ha besar, seharusnya fahaddits, ha pedas. Lalu ada yang membaca dengan sin, fahaddits, seharusnya huruf tha, fahaddits. Jadi ini perlu ketelitian dalam melihat huruf dan memberikan hak huruf sebagaimana mestinya. Untuk diketahui, makhraj huruf tha adalah ujung lidah sedikit dikeluarkan dan bertemu dengan gigi atas bagian bawah. Jadi bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran tahsinul Quran, bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai dengan ayat 11. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.